Halo, senang bisa bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar PLBJ kelas 4 tentang warna motif batik Betawi. Bersama saya, Pak Pram. Batik merupakan warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia. Batik resmi diakui oleh UNESCO, United Nations for Educational, Scientific, and Cultural Organization pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda pada sidang UNESCO di Abu Dhabi. Indonesia memiliki beragam motif batik. Banyak daerah di Indonesia memiliki budaya membatik dengan pola khasnya masing-masing. Betawi pun memiliki budaya membatik dengan pola khas yang mengedepankan budaya Betawi. Perkampungan batik Betawi yang terkenal adalah Kampung Batik Betawi Terogong. Kampung Batik Betawi Terogong terletak di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Batik Betawi berasal dari asimilasi pembauran budaya masyarakat Jawa daerah pesisir penghasil batik yang datang dan menetap di Batavia dengan masyarakat Betawi. Mereka tinggal bersama dalam satu wilayah kampung dalam kurun waktu yang lama. Keterampilan membatik pun tertularkan kepada masyarakat Betawi. Mereka menyebarkan dan melestarikan budaya Betawi dalam bentuk seni batik. Setiap motif batik memiliki maknanya masing-masing. Batik Betawi biasanya menggunakan motif yang sangat identik dengan budaya Betawi atau Jakarta. Berikut adalah beberapa contoh motif batik Betawi. Motif loreng ondel-ondel. Motif ini dibuat untuk mengangkat figur boneka ondel-ondel sebagai penolak bala dan mendapat kehidupan yang tentram jauh dari bala bencana. Motif loreng ondel-ondel ini mengandung harapan agar pemakainya dapat kehidupan yang lebih baik serta jauh dari bala atau bencana. Yang kedua, motif Nusa Kelapa. Motif ini mendapatkan ide desainnya dari peta Celia antara tahun 1482 sampai 1521 pada masa Prabu Siliwangi. Dari peta itu diketahui bahwa dulu Jakarta bernama Nusa Kelapa, lalu menjadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia atau Betawi, dan sekarang Jakarta. Bagi orang Betawi, daun kelapa merupakan simbol kesuburan dan simbol upacara adat Betawi. Yang ketiga, motif Ciliwung. Ide motif ini dari peradaban masyarakat Betawi yang berasal dari tepian sungai yang melintasi kota Jakarta. Konon, penguasa Portugis dan Belanda sangat tertarik pada Sungai Ciliwung di masa itu, sehingga bermaksud menguasai Betawi. Sesuai namanya, pemakai batik motif ini diharapkan menjadi pusat daya tarik dan simbol rejeki yang mengalir seperti aliran Sungai Ciliwung. Yang keempat, motif Rasa Mala. Motif ini menggambarkan masa-masa awal masuknya Belanda di Sunda Kelapa. Kala itu Sunda Kelapa masih berupa hutan yang banyak ditumbuhi pohon jenis Rasa Mala yang dianggap keramat oleh masyarakat Betawi karena aromanya yang wangi. Seringkali kulit kayu Rasa Mala dijadikan setanggi, kemenyan berbau wangi. Motif yang kelima adalah motif pucuk rebung. Motif ini berbentuk jajaran segitiga yang saling berhadapan atau saling berlawanan. Motif ini merupakan batik khas wilayah pesisir yang menggambarkan pucuk batang bambu. Motif pucuk rebung didominasi warna merah dan kuning, dan warna dasar kainnya bermacam-macam, tetapi biasanya hitam atau biru. Motif pucuk rebung menjadi motif seragam wajib dalam pemilihan Abang None Jakarta. Biasanya, motif pucuk rebung ini dipergunakan sebagai busana bawahan kebaya None Jakarta. Motif bunga tapak dara. Tanaman tapak dara merupakan jenis tanaman yang banyak terdapat di pekarangan rumah masyarakat Betawi.
Kedekatan dengan tanaman bunga tapak dara membuat motif ini dijadikan salah satu desain motif flora dari batik. Motif burung hong yang ketujuh. Motif burung hong menjadi satu-satunya motif fauna dalam ragam hias motif batik Betawi. Motif ini menjadi bukti adanya pengaruh Tiongkok dalam budaya Betawi, karena burung hong adalah simbol keberuntungan dan keabadian di Tiongkok. Dalam tradisi Betawi, motif ini melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan. Motif burung hong didominasi warna merah dan kuning. Contoh yang ke-8, motif ondel-ondel Tanjidor. Motif ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya adalah loreng ondel-ondel. Kalau yang ini ondel-ondel Tanjidor. Bedanya, motif ondel-ondel Tanjidor ini merupakan perpaduan antara ondel-ondel, boneka ondel-ondel, dan seni musik Tanjidor. Seni musik, dua simbol Betawi ini disatukan dalam motif ondel-ondel Tanjidor untuk melestarikan seni dan budaya Betawi. Yang berikutnya, ke-9, motif tebar mengkudu. Tebar mengkudu merupakan ungkapan Betawi yang menjadi prinsip orang Betawi. Tebar mengkudu adalah singkatan dari tekun dan sabar emang kudu. Maksud dari ungkapan itu, ketekunan dan kesabaran bagi masyarakat Betawi adalah suatu keharusan agar dapat meraih semua yang dicita-cita. Sesuai dengan namanya, motif tebar mengkudu berupa bentuk buah mengkudu yang berserakan. Contoh yang ke-10 adalah motif mata kota semanggi. Semanggi adalah jenis tanaman paku air yang banyak tumbuh di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Nama semanggi juga digunakan untuk nama salah satu daerah di DKI Jakarta. Bentuk motif semanggi merupakan gambaran dari daun semanggi yang dijadikan bentuk jalan layang atau jembatan di daerah Semanggi, Jakarta Pusat. Sekarang kita akan melihat makna warna dalam batik motif Betawi. Warna-warna dalam batik Betawi mendapat pengaruh dari budaya lain. Warna merah mendapat pengaruh dari kebudayaan Tiongkok, warna hijau mendapat pengaruh dari kebudayaan Arab, dan warna kuning mendapat pengaruh dari kebudayaan Melayu. Beberapa arti warna batik Betawi. Warna merah memiliki arti kemauan belajar yang kuat, selalu dinamis, dan memiliki keberanian yang tinggi. Warna kuning memiliki arti kehangatan, kecerdikan, dan memiliki jiwa berbisnis. Warna biru menjaga dan mempertahankan aturan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Warna hijau artinya harmoni dan kebersamaan. Warna putih memiliki arti suci dan religius, sedangkan warna hitam artinya petualang, imajinatif, dan misterius. Sampai dengan saat ini masih banyak perajin batik di Betawi menggunakan pewarna alami yang ramah lingkungan dalam proses pewarnaan batiknya. Beberapa contoh pewarna alami. Yang pertama, secang untuk warna merah, tinggi untuk warna merah pekat, kayu jati untuk warna merah kecoklatan, tegeran atau kayu nangka untuk warna kuning cerah, jelaweh warna kuning pekat, dan daun teh untuk warna coklat. Istilah batik sebenarnya merujuk pada teknik pewarnaan yang dilakukan di atas kain. Ada 3 teknik pembuatan batik. Yang pertama, batik tulis dibuat dengan lilin batik yang dipanaskan dan digambarkan pada kain dengan menggunakan alat yang disebut canting. Ini adalah lilin yang masih beku, lilin batik yang masih beku, dan ini canting, alat yang dipakai untuk membuat gambar pada kain. Kemudian batik cap dibuat dengan menggunakan alat seperti stempel besar yang dicapkan ke atas kain. Lalu batik print atau cetak dibuat dengan menggunakan mesin print, mesin cetak, biasanya dikerjakan dalam industri besar dan modern. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.